Eh, Sebelumnya apakah suara saya terdengar? Mohon ada yang berkomentar apakah suara saya terdengar? Apakah saya suara terdengar? Sebelumnya apakah suara saya terdengar? Halo, apakah suara saya terdengar? Sudah jelas kah? Atau masih bergemuruh? Sudah jelas kah? Atau masih bergemuruh? Oke, sebentar. Gemuruhnya annoying banget ya? Eh, saya lagi masih coba. Gemuruhnya annoying banget ya? Atau masih bisa didengarkan suara saya? Oke, kita mulai aja ya. Sebelumnya apakah suara saya terdengar? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai aja. Mudah-mudahan lancar. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Oke, ya alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan malam kali ini Allah izinkan kita untuk bertemu secara online atau daring di FP IOU Indonesia. Alhamdulillah, setelah sebelumnya 2 pekan sebelumnya sudah direncanakan juga, tapi qadarullah karena ada gangguan teknis sehingga tidak bisa terrealisasi. Dan pekan kemarin juga tadinya direncanakan, tapi karena not well prepared jadi depending juga. Dan alhamdulillah pada kesempatan malam kali ini Allah takdirkan kita berjumpa secara online. Alhamdulillah. Oke, baiklah. Sebelumnya
Kita insya Allah akan interaktif aja ya untuk live sharing ini. Temanya adalah Islamic Psychology atau Islamic Psychology in Islamic Perspective, an intro. Jadi kali ini temanya tentang psikologi. Mungkin kalau sebelumnya live talk sebelumnya banyak ustadz yang membahas tentang keislaman, kali ini ingin mencoba untuk mengeksplor jurusan yang lain gitu ya, yang ada di IOU. Nah, salah satu jurusan yang di IOU adalah BSc in Psychology dan Islamic Psychology atau Psychology in Islamic Perspective adalah salah satu mata kuliah yang wajib diambil oleh mahasiswa semester 1 bagi mahasiswa psikologi ya, dan itu menjadi prerequisite, jadi salah satu mata kuliah bersyarat yang kalau tidak lulus tidak bisa mengambil beberapa mata kuliah setelahnya. Oke, ya masih gimana suaranya? Sudah oke kah? Atau masih annoying? Bisa didengarkan dengan baik suaranya? Kalau ada keresek-keresek nggak apa-apa ya, oke ya. Masih ada gemuruh nggak? Atau gemuruhnya annoying nggak? Kalau misalnya nggak annoying ya kita lanjutkan aja ya, nggak masalah kan? Oke, it's okay. How about my voice? Suaranya jelas kah teman-teman? Oh, hilang ya. Insya Allah. Oke, kita lanjutkan ya. Ya, Islamic Psychology an Intro. Kenapa disebut an intro? Karena ini hanya bisa dikatakan sebuah pendahuluan ya. Kalau kita membahas tentang psikologi dalam Islamic perspektif, maka banyak sekali hal-hal yang dibahas, dan itu ya. Jadi banyak hal sekali yang dibahas dalam psikologi berdasarkan perspektif Islam, dan ini hanya mencakup beberapa hal saja gitu ya, karena kalau kita coba menelaah lebih dalam maka akan banyak sekali yang dibahas. Jadi insya Allah ini hanya ada beberapa aspek, dan insya Allah kalau misalnya Allah menghendaki baiklah, sebentar. Oke, terima kasih ya. Ya, sebentar ya. Ya. Udah 100, mudah-mudahan maksimal ya. Ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi ya ini hanya beberapa hal yang dibahas dalam Islamic Psychology, karena kalau kita menelaah secara komprehensif maka banyak sekali yang harus dibahas. Let's start. Next one. Sebelumnya teman-teman, kalau saya bertanya, apa yang terlintas dalam benak teman-teman ketika mendengar kata psikologi dan atau membaca kata psikologi? Coba kita interaktif aja ya. Jadi apa yang terlintas dalam benak teman-teman ketika teman-teman mendengar istilah psikologi atau membaca, atau ya apa sih psikologi itu, apa yang terlintas dalam benak teman-teman? Silakan, kita interaktif aja ya. Jadi pertanyaannya sekali lagi, apa yang terlintas dalam benak teman-teman saat mendengar istilah psikologi? Silakan, ada yang berkomentar? Saya tunggu ya, kita interaktif aja nih. Ya, halo, silahkan. Ketika mendengar istilah psikologi atau membaca kata psikologi, apa yang terlintas dalam benak teman-teman semua?
Halo, ada yang berkomentar kah? Suaranya masih terdengar kan? Silahkan komentar. Eh, apa yang terlintas dalam benak teman-teman saat mendengar istilah psikologi? Kecil banget ya, aduh. Oke, nice. Dari FT Erlin, psychology is learning about soul, mind, and behavior. Apalagi? Apa yang terlintas dalam benak teman-teman manakala mendengar istilah psikologi? Oke, ilmu yang pelajari tentang perilaku dan perkembangan manusia. Oke, nice. Ada lagi? Oh, silahkan. Relate dengan psikis, kejiwaan, mental, dan seseorang. Oke, Masya Allah. Ya, luar biasa ya. Komentarnya atau komentarnya iya. Jadi ya, saat kita berbicara psikologi, selanjutnya ya, apakah itu melulu tentang masalah kejiwaan kah? Apakah psikologi itu selalu identik dengan seseorang yang mengalami gangguan jiwa ataukah mental illness? Apakah itu? Ataukah psikologi itu ada yang lebih besar daripada itu gitu cakupannya? Silakan. Jadi, apakah psikologi itu hanya identik dengan mental illness atau gangguan jiwa, atau apakah cakupannya lebih besar daripada itu? Silakan. Ayo, kita interaktif aja ya, biar seru. Silakan. Apakah melulu tentang mental illness ataukah memang enggak gitu ya, cakupannya lebih besar daripada itu? Silakan. Ya, halo. Anyone who can give the comment? Enggak, oke, nice. Lebih luas daripada itu. Ini volumenya udah increase sampai 100 ya? Atau suara saya terlalu kecil? Ini udah 100, insya Allah. Mudah-mudahan suaranya terdengar dengan baik ya. Oke, ya, good. Alhamdulillah, Masya Allah nih pengetahuannya udah pada luar biasa sekali ya terkait dengan psychology. Oke, next one. Kita bahas. Nah, kita akan lihat merunut dari istilah dari psikologi itu. Psikologi itu berasal dari dua kata, psike artinya jiwa dan logos ilmu. Ini berasal dari bahasa Yunani ya, atau Greek. Nah, sebenarnya psikologi itu mengalami beberapa evolusi makna. Tapi kalau kita runut ke masalah dari dasarnya, dari awal mulanya gitu ya, karena kalau yang dipelajari dari historinya itu mengalami beberapa apa ya, mungkin bisa dibilang penyempitan makna dari awalnya yang ilmu jiwa berpindah ke yang lain, ke yang lain, ke yang lain. Tapi kalau kita coba dari akarnya, dari awal-awalnya gitu ya, psikologi itu berasal dari bahasa Yunani yang berasal dari kata pse artinya jiwa dan logos artinya ilmu. Dan kalau kita lihat bahwa tadi kan ada teman-teman yang sudah mendefinisikan psikologi A, B, C gitu ya. Nah, kalau misalnya psikologi sendiri dalam perspektif Islam itu definisinya apa sih gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi kan tentang jiwa gitu ya, terus ada lagi tentang apa nih, tentang pola pikir, tentang perilaku perkembangan manusia, tentang soul, mind, and behavior. Nah, itu dari perspektif secara umum. Namun saat kita coba tarik psikologi berdasarkan perspektif Islam, maka kita menemukan sebuah
definisi yang definisi itu sebenarnya hanya ditambahkan beberapa kata saja, tapi akan memberikan dampak atau influence yang amat besar terhadap psikologi itu sendiri. Jadi iya ya, iya nih, saya juga bingung karena ini sudah coba pakai handset. Coba gini aja deh, saya coba lepas handset ya, teman-teman bisa mendengarkan nggak dengan baik? Oke, halo. Sekarang saya nggak pakai handset, apakah teman-teman bisa mendengarkannya dengan baik? Saya nggak pakai handset nih, saya lepas handsetnya. Coba apakah sudah lebih baik kah suaranya? Kalau keresek-keresek kayaknya masih ya. Oke, jadi lebih baik tanpa handset ya. Oke, baiklah. Lebih bagus suaranya tanpa handset? Oh, sorry, tanpa headset. Oke, baiklah. Lanjut ya. Oke, better, alhamdulillah. Ya, jadi kalau kita lihat bahwa di sini dijelaskan dalam mata kuliah Islamic Psychology bahwa disebutkan psikologi adalah pembelajaran ilmiah mengenai jiwa, perilaku, proses mental, dan emosi dari setiap individu. Ini adalah secara keseluruhan. Jadi, uh, sua oke, ya sudah. Udah ya, ya mudah-mudahan bisa terdengar dengan baik ya, insya Allah. Jadi tadi kalau misalnya kita balik lagi ya ke psikologi dulu secara umum, pembelajaran ilmiah mengenai jiwa, perilaku, proses mental, emosi dari setiap individu. Jadi aspeknya adalah yang pertama tentang jiwa. Tapi honestly, nanti kalau kita coba compare antara Islamic psychology dengan Western perspective itu justru ada kondisi di mana faktor jiwa ini mengalami hampir ditiadakan gitu ya, seperti itu. Jadi aspeknya adalah atau variabelnya adalah jiwa, perilaku, proses mental. Proses mental itu yang terjadi di kepala kita ya. Itu definisinya ke kognisi. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan itu masuk ke dalam emosi dari setiap individu. Jadi jiwa, behavior, perilaku, proses mental, emosi dari setiap individu, yang mana pada akhirnya bagaimana proses mental seseorang, emosi seseorang, dan kejiwaan seseorang itu akan terlihat dalam perilakunya, seperti itu. Ini adalah definisi psikologi secara umum yang diambil dari mata kuliah Islamic Psychology. Lalu bagaimana sih kalau menurut perspektif Islam? Nah, ini psikologi in Islamic perspective adalah studi tentang jiwa, perilaku, emosi, dan proses mental yang melibatkan aspek-aspek yang terlihat maupun yang tidak terlihat yang memengaruhi elemen-elemen tersebut. Jadi, kita akan melihat nih ya, kalau misalnya kita coba compare antara psikologi dalam definisi umum dengan psikologi dalam Islamic perspective, maka perbedaannya ada di mana, teman-teman? Bisa dibuat sedikit kesimpulan. Kalau kita lihat dari definisi yang ada, ini dari psikologi berdasarkan definisi umum, dan ini adalah definisi psikologi berdasarkan perspektif Islam, maka bisa dibuat sebuah simpulan bahwa apa sih yang membedakan definisi tersebut. Coba kalau kita lihat definisi dari psikologi ini Islamic perspektif bahwa studi tentang jiwa, perilaku, emosi, dan proses mental yang melibatkan aspek-aspek yang terlihat sin maupun yang tidak terlihat ansin yang mempengaruhi elemen-elemen tadi. Coba, jadi kira-kira kalau misalnya dari definisi ini perbedaannya apa dibandingkan dengan definisi sebelumnya? Silahkan berkomentar.
Apa perbedaannya teman-teman? Perbedaannya coba dari definisi yang pertama dengan definisi kedua. Nanti kalau misalnya kita bisa mencoba menyimpulkan, akan terlihat dengan jelas apa sih masalahnya gitu ya. Apa sih perbedaannya, seperti itu. Silahkan. Ya, apa perbedaannya teman-teman? Dari definisi yang pertama dengan definisi yang kedua, apa perbedaannya? Silahkan, barangkali ada yang mau memberi. Oke, dari deskripsi dan aspeknya. Oke, nice, Masya Allah. Jadi ya, betul sekali bahwa tadi kalau misalnya secara umum, definisi dari psikologi secara umum hanya melibatkan aspek-aspek yang terlihat, tapi dalam definisi Islam itu melibatkan juga aspek-aspek yang tidak terlihat. Dan faktanya hal-hal yang tidak terlihat itu amat sangat memberikan influence yang besar terhadap kejiwaan seseorang. Jadi terlihat jelas bahwa kalau misalnya dalam perspektif barat, psikologi itu hanya melihat yang terlihat gitu ya. Sedangkan dalam Islam itu juga kita melibatkan faktor-faktor yang tidak terlihat gitu. Karena salah satu ajaran Islam adalah kita mempercayai hal-hal yang gaib gitu. Seperti itu. Oke, nah kita lihat di sini ada sebuah quote yang Masya Allah saya ambil dari perkuliahan, bahwa the field of Islamic psychology is not young. Jadi sebenarnya kalau misalnya dibilang psikologi itu ilmu yang Islamic psychology itu ilmu yang baru ya, nggak juga sebenarnya. Karena kenapa? The Quran contains many psychological insight, and the Sunnah provide detailed information about the mind, instruction to build in Muslim strong and balanced personality. Nah, faktanya adalah bahwa hal-hal yang berhubungan dengan psikologi itu bukan sesuatu yang baru dalam Islam, karena Al-Quran sendiri dan Sunnah sendiri justru memberikan informasi kepada pemeluknya tentang apa ya, jadi nilai-nilai psikologi, dan memberikan detail information bagaimana sih untuk menjaga mind, bagaimana petunjuk untuk untuk membangun muslim yang strong, yang kuat dan balance. Jadi kepribadian yang kuat dan juga kepribadian yang stabil gitu. Itu faktanya gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita coba telaah lebih dalam tentang Al-Quran dan Sunnah, banyak sekali indikasi-indikasi psikologi. Contoh yang utamanya adalah salah satu contohnya yang pernah beberapa lalu saya sharekan tentang psychology of human relationship ya, bahwa kalau seandainya kita Islam itu mengajarkan makna toleransi, di mana toleransi disebutkan dalam hubungan manusia itu adalah treat the others like you would like to be treated. Jadi memperlakukan orang lain bagaimana kamu yang diperlakukan, dan itu tuh ada dalam sunnahnya. Jadi sebenarnya ajaran-ajaran Islam itu benar-benar memberikan, Masya Allah ya, nilai-nilai yang luar biasa sekali kepada para pemeluknya gitu, agar tadi bisa atau memiliki kepribadian atau kejiwaan yang kuat sekaligus stabil, seperti itu. Contoh lainnya adalah tentang dealing with qadar. Kita selalu diajarkan bahwa apapun kondisi yang terjadi, baik itu sesuatu yang kita harapkan terjadi ataupun tidak kita harapkan terjadi, maka kita mengatakan alhamdulillah gitu ya, khairan. Jadi alhamdulillah ala lihal dan sebagainya. Nah itu apa yang kita ucapkan akan mempengaruhi
proses mental kita gitu saat kita mengatakan bahwa oh iya ini baik insyaallah, khairon insyaallah, khairon insyaallah, baik insyaallah, baik insyaallah, itu akan mempengaruhi pola pikir kita yang pada akhirnya juga akan mempengaruhi behavior kita atau bagaimana kita merespon dari kejadian yang kita tidak harapkan terjadi seperti itu. Jadi ini sudah terbukti ya, kalau kita coba gali banyak sekali. Contohnya misalnya dari pendidikan anak gitu ya, atau Islamic child juga ada dalam Al-Quran dan Sunnah, bagaimana mendidik anak. Lalu tentang komunikasi pasutri ya, pasangan suami istri juga ada detailnya dan sebagainya. Jadi Islam itu sebenarnya benar-benar memberikan provide ya, menyediakan nilai-nilai yang baik bagaimana membentuk pribadi yang strong, kuat, dan juga balance, stabil seperti itu. Nah, ini juga kita bisa baca di sini bahwa dalam perspektif sekuler, makanya kita lihat ya, ini memang versinya Western atau sekuler dan Islamic perspektif gitu. Dalam perspektif sekuler, psikologi itu cenderung melihat sifat dasar manusia sebagai gabungan dari elemen biologis, kognitif, emosional, dan perilaku. Nah, makanya di awal saya katakan bahwa kadang atau seringkali aspek dari soul, kejiwaan itu hampir ditiadakan dalam Western perspektif. Jadi kalau istilahnya itu apa ya, soulless gitu ya. Jadi enggak nih, jadi yang dinilai itu hanya aspek biologis, kognitif, emosional, dan perilaku. Akan tetapi di dalam konsep Islam, sifat dasar manusia adalah spiritual dan metafisikal. Pada kenyataannya psikologi terlibat secara langsung dengan jiwa, karena mau nggak mau pasti apa ya, makanya disebut mental illness itu kan gangguan jiwa gitu ya, karena objeknya adalah jiwa. Dan istilahnya tadi ya, dari akar dari kata psikologi berasal dari Yunani yang berarti jiwa. Dari sudut pandang Islam, manusia bersifat dualistik. Oke? Jadi kita harus pay attention bahwa diri kita itu punya dua elemen. Yang pertama adalah jiwa dan raga. Raga adalah tubuh. Manusia hanya berperan sebagai wadah jiwa. Jadi fisik kita itu kalau kita ibaratkan jadi apa ya, cangkangnya itu body kita itu adalah fisik kita, sedangkan yang di dalamnya adalah jiwa gitu ya. Keadaan jiwa kita dan tingkat spiritual yang kita capai mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku. Jadi tadi bagaimana kondisi kejiwaan kita itu akan mempengaruhi pikiran kita, perasaan kita, dan perilaku. Begitupun sebaliknya, vice versa. Jadi pikiran, perasaan, perilaku itu akan mempengaruhi kejiwaan kita. Ya, jadi ingat, kunci selanjutnya adalah bahwa kita memiliki dua elemen dalam diri kita, yaitu berupa fisik dan berupa jiwa. Fisik adalah cangkang gitu ya. Makanya ya bisa dikatakan bahwa fisik kita tuh it's okay ya, whatever we are. Kita mau pendek, mau gemuk, mau cantik, mau ganteng, atau misalnya biasa-biasa aja, itu bukan sesuatu yang menjadi parameter ya, kalau dalam Islam ya, ketakwaan seseorang. Tapi isinya kejiwaannya, hasil dari ketakwaannya gitu, itu yang di assessment sama Allah gitu ya, yang dinilai. Karena toh pada akhirnya di akhirat nanti, di yaumul hisab, kita akan dibangkitkan dengan kondisi fisik yang sama ya. Kalau tidak salah tingginya seperti Nabi Adam alaihissalam ya, berapa 30 hasta ke langit untuk yang pria dan 24 hasta ke langit untuk yang wanita. Jadi fisik kita sebenarnya heterogen itu hanya di dunia, karena kalau misalnya di akhirat ya fisiknya hampir homogen seperti itu. Jadi no problem ya if we have something, ya misalnya kalau kita ngerasa sedih, misalnya fisik kita nggak keceh badai, it's okay, nggak masalah, karena itu hanya sebagai cangkangnya saja, sedangkan kualitas sepenuhnya adalah bagaimana yang mengisi cangkang tersebut. Seperti itu. Lalu kita simpulkan bahwa elemen dasar manusia itu terdiri dari dua. Yang pertama fisik atau badan, dan juga jiwa. Nah, jiwa ini kalau dalam Islamic psychology didefinisikan sebagai ruh dan nafs. Jadi kalau misalnya di luar fisik kita itu disebutnya ruh,
Dan kalau di dalam tubuh kita diistilahkan dengan nafs. Itu adalah elemen dasar manusia. Seperti itu. Nah, kita juga tahu bahwa dalam Islam ada 3 jenis kejiwaan dari seseorang. Yang pertama adalah an-nafs al-amarah bisu, nafsu yang menguasai. Yang kedua adalah al-nafs al-lawamah, jiwa yang menyesal. Dan yang ketiga adalah an-nafs al-mutmainnah, jiwa yang tenang. 3 jenis elemen ini yang menjadi kondisi kejiwaan dari manusia. Makanya gini, teman-teman harus kita pahami bahwa saat seseorang menderita mental illness, berarti ada indikasi poin 1, 2, atau 3. Jadi kita gini, kalau kita coba membicarakan masalah yang unseen, sebenarnya kalau yang tidak terlihat itu apa sih sebenarnya? Bisa teman-teman itu kan nggak jabarkan nggak? Kan kalau tadi bilang bahwa yang mempengaruhi elemen tadi behavior, tingkah laku, pola pikir, mental, proses dan sebagainya, itu aspek yang terlihat dan tidak terlihat. Yang tidak terlihat itu kira-kira apa saja teman-teman? Bisa coba dikomentari yang aspek yang tidak terlihat itu apa saja ya. Silahkan. Kira-kira aspek yang tidak terlihatnya itu mencakup apa ya? Oke, kira-kira aspek yang tidak terlihat ini apa teman-teman? Contoh dari aspek yang tidak terlihat. Jadi kita belum ngebahas tentang itu ya. Jadi kira-kira aspek yang tidak terlihat itu dalam definisi tadi itu apa ya? Silakan bisa teman-teman komentari biar nggak hanya dari saya saja. Apa nih kira-kira aspek yang tidak terlihatnya? Contohnya. Oke, niat. Ada lagi aspek yang tidak terlihatnya apa? Apa aspek yang tidak terlihat, unseen? Ini mempengaruhi banget kejiwaan kita ya teman-teman, dan itu yang membedakan perspektif dalam perspektif Islam dan peranjin. Ya, masya Allah. Apalagi? Ada lagi? Ya, silakan berkomentar. Perasaan? Aduh, gimana perasaannya? Emosi ya? Oke, apalagi? Silahkan berkomentar biar kita interaktif. Ya, ada lagi yang mau berkomentar? Silahkan. Aspek yang tidak terlihat, unseen. Nah, ini yang besar banget nih. Dan kita harus saat kita melakukan konseling juga kita harus melibatkan variabel tersebut gitu ya. Ya, ada lagi yang komentar? Silahkan. Niat, perasaan, peranjin. Ya, betul sekali. Apalagi? Oke. Gimana? Oke. Ya, jadi gini. Hal-hal yang tidak terlihat itu ya hal-hal yang gaib dalam pandangan Islam. Seperti apa? Takdir. Ruh, betul sekali. Apalagi niat. Terus apalagi doa. Awas ya. Dan jin bisa. Terus apalagi kodo dan kodar. Allah, malaikat dan sebagainya. Nah, itu ya, hasad, iri, dengki itu perasaan ya. Nah, itu akan mempengaruhi kita. Jadi teman-teman, honestly, kalau kita berbicara tentang mental illness, tentang kejiwaan yang terganggu dan sebagainya, kita nggak akan bisa lepas dari membicarakan hal-hal yang unseen tadi. Salah satunya adalah tentang pahala dan juga dosa. Kalau kita berani berbicara tentang pahala, maka kita juga berani berbicara tentang dosa.
Jadi kalau dalam perspektif Islam saat kita mengalami kegangguan jiwa dan sebagainya, salah satu hal yang harus kita evaluasi adalah apakah ada dosa yang kita lakukan, karena itu akan mempengaruhi kejiwaan kita. Contoh kasusnya adalah gini, boleh jadi seseorang itu merasa nggak tenang hidupnya dan sebagainya itu lantaran doa yang dipanjatkan dari orang yang kita zolimi. Misal kita itu telah berbuat zolim pada seseorang, dan kita tahu bahwa salah satu orang yang diijabah doanya adalah orang yang terzolimi. Dia meminta kepada Allah agar membuat hidup kita tidak tenang, jiwa kita nggak sehat dan sebagainya. Maka Allah jadikan doa itu terkabulkan. Maka bisa jadi kita menderita mental illness lantaran doa dari seseorang. Nah, itu juga harus kita jadikan apa ya? Harus kita pikirkan seperti itu. Atau kemarin case-nya itu ada teman yang melakukan konseling dan mengatakan bahwa dia menderita GAD ya, General Anxiety Disorder. Jadi dia itu kalau misalnya contohnya mau masuk nih ke ARL, tapi dia jadi udah kayak was-was dan sebagainya gitu ya. Nah, itu terjadi setelah dirunut kalau misalnya kita coba runut, akhirnya saya coba tanyakan apa yang terjadi. Ternyata indikasinya adalah dia pernah mendatangi orang bodoh alias dukun, dan diberi apa gitu ya, apa ya, entah dia apa gitu ya, mungkin jambi-jambi apa, dan akhirnya setelah itu dia merasa kayak semacam seringkali was-was dan sebagainya gitu. Nah, itu juga salah satu jenis dari mental illness yang berasal dari faktor di luar kita, gara-gara kita mendatangi dukun karena melakukan kesyirikan. Nah, hal-hal tersebut itu harus juga menjadi penilaian saat kita ingin apa sih sebenarnya saya tuh sakit apa, bagaimana sih memberikan cure ataupun pengobatan kepada jiwa-jiwa yang kalau kita bilang sedang pesakitan seperti itu. Jadi faktor unseen ini amat sangat berpengaruh, karena tadi boleh jadi kita menderita mental illness itu bukan dari diri kita, tapi dari faktor eksternal yang seperti yang contoh saya sebutkan tadi. Nah, di sini kita tahu bahwa saat ada 3 poin jenis jiwa di sini, dan kita indikasi dari kejiwaan kita sehat adalah saat kita mencapai level yang ketiga, yaitu jiwa yang tenang, al-nafs al-mutmainnah. Itu gimana sih jiwa yang tenang itu parameternya? Silahkan coba teman-teman, ada komentar nggak kalau seseorang disebut kejiwaannya bagus, ataupun misalnya kejiwaannya sehat, itu indikasinya apa? Coba ada yang berkomentar, silahkan. Indikasi dari seseorang itu memiliki jiwa yang tenang itu apa, teman-teman? Silahkan. Ya, ada yang mau menjawab? Silahkan, mau share opinion. Indikasi dari jiwa yang tenang itu apa sih sebenarnya? Kalau kita mengatakan bahwa tadi kan perilaku, terus perasaan, mental proses dan sebagainya itu yang aspek-aspek yang ada di psikologi. Kalau kita coba tarik ke definisi dari jiwa yang tenang itu yang seperti apakah indikasinya? Teman-teman punya opini kah? Silahkan, yang punya opini boleh share ya. Please, if you have the opinion, just speak up it. Tidak mudah bergejolak, mudah menerima, stabil, tidak cepat emosi. Gitu. Ya, jadi gini, tadi
kita bisa tahu kalau kita memiliki kejiwaan yang baik atau tidak itu dilihat dari proses mental kita. Jadi otak kita baik-baik aja nggak ya, cara berpikir kita oke atau enggak ya, terus dilihat dari perilaku kita. Oke, perilaku kita udah bagus atau belum, atau tiba-tiba kita aneh-aneh berperilakunya gitu ya. Ataukah tadi dari emosi itu kayak kalem, atau tiba-tiba kita suka iri dengki sama orang lain dan sebagainya. Jadi kalau ada yang bermasalah dengan pola pikir kita, misalnya tiba-tiba kita kenapa ini terjadi, ya Allah saya nggak setuju, ini salah dan sebagainya, berarti it's something happen with our mind, dengan pola pikir kita atau proses mental kita, atau dengan behavior kita. Tiba-tiba kita ya suka bertingkah aneh gitu ya, tidak sesuai dengan syariat dan sebagainya. Atau misalnya dari emosi, tiba-tiba kita suka jadi ngiri dengan orang gitu ya, dia dapat ini nilainya bagus ya, jadi top student dan sebagainya. Nah, kalau sudah ada gejala tersebut, itu indikasi bahwa jiwa kita bermasalah. Karena aspeknya apa? Pola pikir kita, are you okay? How is your feeling? Bagaimana perasaan teman-teman? Dan juga tentang behavior, tingkah laku. Jadi kalau akhlaknya udah mulai aneh nih ya, aneh-aneh gitu ya, silahkan cek. Boleh jadi kejiwaannya sedang terganggu gitu ya. Next, jadi goalnya apa? An-nafs al-mutmainnah, jiwa yang tenang. Itu goalnya sebenarnya. Jadi kalau kita misalnya pengen bilang bahwa gimana sih cara, jadi saat kita belajar psikologi itu intinya apa sih? Ya bagaimana kita membuat jiwa kita itu goalnya adalah jiwa yang tenang gitu. Dan honestly teman-teman, bahwa saat kita mempelajari diri kita, saat kita lebih tahu tentang diri kita, maka itu membuat kita lebih dapat mengendalikan diri kita sendiri gitu ya. When you know about yourself, you can manage yourself well. Seperti itu. Jadi ini adalah goalnya. Nextnya, ini targetnya, mengolah hidup dan merencanakan masa depan untuk mencapai level jiwa terbaik atau jiwa yang tenang. Nah, gini, salah satu hal yang lain adalah kita tahu bahwa tadi jiwa yang tenang itu adalah goal dari increasing atau aktivitas seharian kita. Di sini disebutkan bahwa karena jiwa sebenarnya bersifat spiritual, maka jiwa manusia memerlukan suatu hubungan spiritual dengan sumber dari jiwa itu sendiri. Jadi kan Allah yang mengenalkan kita jiwa. Jadi supaya jiwa kita oke, supaya your soul is okay, kamu baik-baik aja gitu. Apa sih yang dibutuhkan? Ya tadi, hubungan spiritual dengan yang menciptakan jiwa itu sendiri. Sebagaimana hal tubuh membutuhkan makanan dan minuman agar bisa bertahan, tanpa asupan vital ini jiwa manusia akan menderita dari rasa kecemasan, depresi, dan keputusasaan. Jadi teman-teman, mental illness itu sebenarnya kalau dicoba ditarik dari akarnya, itu penyebabnya dua hal. Satu, takut terhadap masa depan, was-was terhadap masa depan, dan dua, kesedihan terhadap masa lalu. Jadi tadi kita punya masa lalu dan kita merasa sedih, itu bisa menyebabkan kita depresi, bisa menyebabkan mental illness yang lain, kayak misalnya general anxiety disorder gitu ya, ataupun misalnya ada MDD misalnya, mood disorder juga dan sebagainya. Nah, akarnya cuma dua tadi, ketakutan akan masa depan, was-was masa depan, dan kesedihan akan masa lalu. Itu sebenarnya sumbernya, yang pada akhirnya karena terlalu sering, belum diobati, dibiarkan terakumulasi, maka menghasilkan efek yang bermacam-macam. Kalau dalam diagnosis statistik manual yang 5 itu Masya Allah ya, beratus-ratus jenis ya. Kayak misalnya depresi aja itu bisa dibagi lagi, depresi apa, anxiety juga apa, dan sebagainya. Tapi sebenarnya intinya awal dari akar dari gangguan jiwa atau mental illness itu dua, perasaan sedih terhadap masa lalu dan was-was terhadap masa depan. Itu cuma dua. Tadi katanya disebutkan bahwa banyak orang di masa kini yang memiliki masalah kejiwaan menderita penyakit yang datang dari jiwa, bukan dari pikiran. Jadi ya memang kejiwaannya itu bermasalah
jiwa manusia membutuhkan makanan, akan tetapi bukannya makanan yang dibutuhkan oleh jiwa berupa kepatuhan dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi makanan jiwa itu apa sih? Tadi kepatuhan dan kedekatan kepada Allah. Makanya pernah saya tuliskan sebelumnya bahwa salah satu walaupun tidak selalu, bahwa indikasi seseorang yang mengalami mental illness itu adalah satu, dia jauh dari Allah. Walaupun tidak semua ya, karena banyak juga orang-orang yang kafir yang ingkar kepada Allah tapi mereka tidak mengalami gangguan gitu ya secara kasat mata seperti itu. Nah, yang diberikan justru makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan berupa berbagai macam obat-obatan dan terapi psikologis. Karena hal itu jiwa manusia tetap lapar. Jadi sebenarnya inti dari cure atau misalnya healing dalam Islam itu bagaimana membuat pasien yang mengalami mental illness itu dekat kepada Allah gitu ya, kembali lagi kepada Allah, back to the source gitu ya, the only one-nya itu gitu. Adapun tadi kayak misalnya terapi psikologis dan sebagainya itu hanya sebagai pelengkap saja, bukan sebagai sesuatu yang utama. Karena pada akhirnya saat seseorang diberi makanan tidak sesuai dengan kebutuhannya, maka yang ada tetap lapar. Seperti itu. Kayak orang Indonesia ya, kalau misalnya nggak makan nasi kan belum makan katanya ya. Jadi udah makan roti, udah makan siomay, bakwan dan sebagainya, kalau misalnya belum makan nasi tetap lapar. Seperti itu juga kejiwaan. Kalau misalnya masalah nih koneksi hubungan dengan Allah yang tetap bermasalah, maka yang ada adalah kondisi kejiwaannya juga tetap bermasalah. Seperti itu. Dan yang harus dipahami teman-teman saat kita belajar tentang psikologi ya, terutama karena ini kan orang-orang banyak menilainya bahwa ini berasal dari barat, oke ya, karena memang berkembang pesatnya di sana. Padahal kalau misalnya kita pilih dalam Islamic Golden Age itu sudah mulai ya, banyak sekali scholar Muslim scholar kayak Al-Bahi gitu ya, itu yang menerapkan sistem atau memperkenalkan cure dari mental illness itu sendiri gitu. Karena kalau tidak salah saat orang-orang dulu tahun berapa ya, saya lupa, 800 ya kalau nggak salah, itu pernah didirikan pertama kali rumah sakit yang khusus buat kejiwaan di Baghdad di Irak, dimana saat itu justru orang-orang yang mengalami jiwa di orang-orang Nasrani itu mereka menempatkannya di gereja, tapi orang Islam sudah menempatkannya di rumah sakit gitu ya, seperti itu. Dan tidak semua, kalau dalam perspektif Islam, pengetahuan dari Western psychology itu bisa diterima. Ada aspek-aspek yang bisa accepted dan ada yang bisa rejected, yang ditolak gitu. Karena memang kalau coba ditelaah banyak sekali pengetahuan syubhat yang ada di Western psychology itu. Contohnya adalah misalnya kalau dalam child psychology itu ya ada istilah blank state atau tabula rasa, di mana salah satu aliran dalam psikologi mengatakan bahwa manusia itu lahir dalam kondisi zero, he or she has nothing. Padahal dalam Islam itu dijelaskan bahwa setiap anak lahir dalam kondisi fitrah, setiap anak itu lahir dengan kecenderungan untuk melakukan perbuatan baik, kecenderungan untuk mengesahkan Allah gitu ya, kecenderungan untuk bertauhid, untuk berislam secara benar dan sebagainya. Tapi orang-orang barat mengignore hal tersebut. Itu salah satu yang ditolak dalam perspektif Islam. Ada juga salah satunya adalah pandangan humanistik yang mengatakan bahwa manusia itu pada dasarnya baik, nggak ada manusia yang buruk. Sedangkan dalam Islam kita tahu bahwa kita memang secara lahir itu punya kecenderungan untuk berbuat baik dan berbuat jahat. Seperti itu salah satu contohnya saja. Nah, di sini juga karena sejatinya sakinah berupa kedamaian, ketenangan, dan ketenangan yang sungguhnya dalam pikiran, perasaan, dan jasad adalah dari Allah semata. Saat kita dekat dengan Dia, kita tidak dapat memperoleh semua itu dengan sendirinya, tidak juga dibantu psikoterapis dengan manipulasi perilaku, pemikiran, bahkan menggunakan obat psikotropika. Jadi, kalau kita lihat bahwa goalnya dari semua hal yang ada di psikologi itu goalnya pada ketenangan jiwa. Makanya banyak pecandu obat-obat terlarang itu efeknya apa sih?
efeknya adalah mereka ingin merasakan kedamaian jiwa. Ada misalnya marijuana gitu ya, ekstasi dan sebagainya yang memang menyebabkan kayak rasa tenang, kesenangan gitu ya di otak dan sebagainya gitu, walaupun itu hanya artifisial buatan gitu, bukan ketenangan sejati. Makanya orang-orang depresi itu biasanya yang depresi berat ada indikasi juga terlibat dalam atau misalnya ketergantungan dengan obat-obat adiktif seperti itu. Jadi ya memang saat orang melakukan sesuatu biasanya dia mencari kesenangan. Cuma persoalannya adalah kesenangan itu berasal dari sesuatu yang benar atau salah. Dan banyak juga orang-orang yang mencari ketenangan itu lewat obat-obatan. Contohnya misalnya ada yang wah gitu ya, ada kan obat tenang jiwa atau misalnya obat tidur. Ini tau teman-teman ada yang udah mulai mengkonsumsi obat tidur nih, hati-hati ya. Seperti itu. Karena boleh jadi ada indikasi lain gitu ya, boleh jadi karena kalau misalnya dalam kondisi sehat walafiat kita tuh fitrahnya mudah tidur dan mudah bangun gitu ya. Jadi kalau misalnya yang hobi tidur aja juga boleh jadi ada masalah dengan jiwanya. Walah. Oke, nah di sini ada sebuah isu yang lumayan apa ya? Kalau di psikologi itu ada isu tentang Islamized psychology. Ada seorang tokoh, Profesor Malik Badri, beliau adalah Islamic Modern Psychologist ya, bapak founding fathernya Islamic Modern. Nah di sini beliau menuliskan sebuah buku berjudul Holes Lizard gitu ya, apa ya, lubang biawak seperti itu. Nah di sini yang menjadi dasar pemikiran beliau adalah salah satunya tentang tasyabuh ya, meniru. Nah, di sini disebutkan di hadis riwayat Muslim, sungguh kalian akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai jika orang-orang yang kalian ikut itu masuk ke lubang dob yang sempit sekalipun, pasti kalian pun akan mengikutinya. Kami para sahabat berkata, wahai Rasulullah, apakah yang diikuti adalah Yahudi dan Nasrani? Beliau menjawab, lantas siapa lagi? Nah, ini adalah salah satu ilmu dalam Islamic psychology ya, karena kita tahu bahwa yang berkembang saat ini adalah pemikiran-pemikiran atau bisa dikatakan bahwa hasil dari Judaism, Yahudi dan Christian psychology gitu ya. Jadi kita juga sudah saatnya kalau khusus buat yang ini untuk reminder buat psikolog Islam gitu, bahwa tidak semua teori barat itu harus diterapkan gitu ya. Apalagi misalnya kita melihat bahwa siapa di depan kita, klien kita seorang muslim gitu ya, orang-orang yang beriman gitu ya. Jadi kayak misalnya penggunaan obat juga, kita harus tahu obat itu halal atau tidak, karena dalam Islam menjelaskan bahwa Allah itu tidak akan menyediakan kesembuhan dari sesuatu yang haram gitu ya. Seperti itu. Atau misalnya penerapan metode dan sebagainya gitu. Jadi jangan sampai misalnya psikolog ini spesial buat yang psikolog muslim ya, jangan sampai karena kita terbiasa belajar dari mereka, pada akhirnya kita mengikuti mereka gitu. Padahal udah jelas nih dalam Islam ini boleh, ini nggak boleh. Tapi hal yang nggak boleh misalnya di sana ada tapi tetap diterapkan gitu. Ya itu tanggung jawab kita ya di akhirat nanti seperti itu. Ini adalah salah satu contoh kenapa sih harus ada islamisasi, bisa dikatakan islamisasi psikologi, karena memang psikologi itu emang ada gitu dalam Al-Quran dan Sunnah indikasi-indikasinya gitu, tinggal digali seperti itu. Dan kenapa harus diislamisasikan, karena memang tidak, pemikiran barat itu tidak semuanya bisa diterapkan gitu, apalagi misalnya yang mengandung kemusyrikan gitu ya, yang melanggar ketauhidan dan sebagainya gitu ya, kayak tadi contoh yang blank state gitu ya, terus bahwa manusia tuh semuanya baik gitu ya, atau misalnya masalah biological. Nah ini ada salah satu perspektif lain tentang biological ya. Biological itu salah satu aliran dalam psikologi yang hanya menitik beratkan pada aspek biologi. Jadi gini, kalau misalnya ada pecandu narkoba atau pecandu alkohol, dengan enaknya berkatakan, ya iyalah saya juga nyandu alkohol, orang saya kan genetikanya atau keturunannya dari pecandu alkohol juga, orang tua saya alkohol juga. Nah kayak gitu. Jadi karena
hanya melibatkan aspek biologi saja gitu ya. Oh iya, ini ada genetika pecandu nih, jadi ya kalau misalnya saya jadi pecandu juga nggak salah dong gitu ya, ada itu. Padahal kan dalam Islam enggak. Oke, kita punya faktor genetika, tapi kita juga punya apa namanya, punya pilihan gitu. Atau misalnya yang teori tentang behavioristik itu hanya melibatkan aspek lingkungan. Jadi katanya orang itu hanya terlibat dalam lingkungan, padahal tidak semuanya. Maksudnya dalam artian tidak, lingkungan itu mempengaruhi, genetika juga mempengaruhi gitu ya. Jadi hanya melibatkan aspek biologikal aja seperti itu. Dan Islam komprehensif. Kita tahu bahwa kita punya fitrah, punya bawaan gitu ya. Dari lahir kita punya bawaan untuk cenderung baik gitu ya. Seperti itu. Dan kita juga dipengaruhi oleh lingkungan juga gitu. Jadi sama-sama mempengaruhi. Jadi ada nature gitu ya, natur dan kayak nurture gitu ya. Jadi yang mana nih, kita tuh pengaruh karena nature kita atau nurtur gitu ya, pola asuh dan sebagainya. Itu juga salah satu aspek yang mencuat dalam psikologi. Seperti itu kurang lebihnya teman-teman. Ini hanya aspek sedikit aja ya, padahal kalau misalnya dilihat, masya Allah banyak banget di psikologi tuh, dan seru-seru. Oke, sekarang karena waktunya sudah mau jam 9, barangkali ada teman-teman yang bertanya, boleh ya. Dan ya insya Allah kalau misalnya ada ini, kita bisa nanti bikin seri yang kedua. Oke, silahkan, ada yang bertanya, apakah psikologi Islam termasuk ilmu syar'i? Ya kalau kita coba tarik dari Al-Quran dan Sunnah itu ada ya. Tadi kalau misalnya dibilang bahwa there are so many psychological insight and detail direction how to build Muslim in strong and balanced personality. Seperti itu. Kalau kita gali dari sumber yang benar, insya Allah bisa menjadi salah satu ilmu. Kan ilmu ada dua ya, ada yang syar'i dan juga ada yang apa ya, saya lupa. Tapi memang aturannya adalah selama itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, bisa kita terima gitu. Jadi parameternya apa, kan kalau misalnya ilmu versi barat itu empiris ya, bisa dibuktikan secara pandangan mata dan teruji secara eksperimen gitu ya, seperti itu. Padahal itu adalah definisi pengetahuan versi barat. Kalau kita sih, apa sih sesuatu yang di ilmu tuh, jadi parameternya adalah saat dia tidak sesuai dengan Al-Quran ya kita tidak terima. Saat dia memang ada gitu ya, diterima gitu, tidak bertentangan, itu juga bisa kita terima, seperti itu. Jadi parameternya bukan empiris sama yang terlihat oleh mata gitu ya, karena banyak sekali ilmu kayak jiwa juga. Coba kalau misalnya ditanya jiwa, kelihatan nggak jiwa itu? Kita juga kayak misalnya psikolog itu kayak nanya, kalau misalnya pengen makanya ada penelitian gini, kita tuh bisa tahu apa yang dipikirkan orang tuh dari mana sih? Dari laporan, ya kan? Apa yang Anda rasakan saat ini gitu ya. Misalnya pengaruh apa ya? Misalnya contohnya ada case pengaruh berat badan terhadap semangat belajar misalnya. Atau apa ya yang lebih ini? Misalnya pengaruh apa ya yang bersifat perasaan. Oh, misalnya gini, pengaruh rambut panjang terhadap vision atau visualisasi misalnya pria misalnya. Nah, kita bisa tahu itu mempengaruhi atau enggak dari laporan kan, misalnya oh ya bagaimana pendapat Anda misalnya melihat rambut yang panjang dan sebagainya gitu. Itu kan dari laporan gitu, apa yang dipikirkan dan dirasakan, karena kita nggak bisa mendeteksi secara langsung gitu. Kita bisa mendeteksi hal tersebut berdasarkan laporan dari yang bersangkutan atau objek dari yang kita teliti, seperti itu. Oke, anxiety disorder. Anxiety-nya itu banyak ya. Kalau misalnya dibilang anxiety itu tuh banyak sekali contoh-contohnya. Bisa spesifik nggak apa anxiety-nya? Karena anxiety disorder itu kalau menurut DMS 5 itu banyak sekali. Atau ini general anxiety?
Oke, trauma di masa lalu. Baiklah. Nah, ini intinya kalau kita coba ya, jadi dari berbagai macam jenis mental illness yang ada dalam kategori diagnosis statistik mental illness gitu ya, dari DMS, dari apa itu ya, itu intinya adalah dua: kesedihan terhadap masa lalu dan was-was terhadap masa depan. Ini sebenarnya nanti insya Allah kalau misalnya ada part 2 kita bisa bahas itu ya. Setuju nggak kalau kita bikin seri part 2? Kalau setuju nanti komen deh, biar diagendakan insya Allah. Jadi bagaimana kita dealing dengan masa lalu. Nah ini nih saya kasih apa ya, masukan kepada teman-teman semua yang belum menikah. Kenapa? Gini, ada kondisi psikologis keluarga. Kalau teman-teman pernah punya masa lalu dan belum dealing atau belum berdamai dengan masa lalu, please sebelum menikah harus sudah selesai dulu dengan masa lalunya. Kenapa? Karena trauma atau efek dari masa lalu itu, misalnya pola asuh orang tua terhadap kita, dan kita belum dealing dengan itu, akan mempengaruhi bagaimana kita akan mendidik anak-anak kita dengan pola yang sama. Kalau dalam istilahnya disebut ini ya, inner child. Jadi bisa dikatakan bahwa anak-anak yang punya masalah dengan masa lalunya, terutama dengan pola asuh orang tua, kemudian mereka belum dealing atau belum berdamai atau belum apa ya, belum ya bisa dikatakan belum berdamai dengan masa lalunya, itu akan mempengaruhi juga bagaimana dia nanti mendidik anak-anaknya seperti itu. Jadi kalau misalnya trauma di masa lalu, pertama harus dilihat dulu. Jadi nih ada yang namanya CBT ya. Nih saya coba terapkan deh CBT. CBT itu Cognitive Behavior Therapy. Bagaimana kita menterapi pola pikir kita untuk deal dengan sesuatu. Makanya saya pernah, atau saya belum nulis ya, udah kayaknya ya, change your perception will change your life. Jadi rubah paradigma kita terhadap sesuatu, maka itu akan merubah perilaku kita. Itu adalah konsep dari CBT. Nah, salah satu dulu bapak CBT itu Al-Bahli ya, saya lupa. Iya, Imam Al-Bahli rahimahullah kalau nggak salah ya. Itu. Jadi gini, yang harus kita lakukan, ini ada berdamai masa lalunya, banyak yang punya trauma masa lalu. Ya, oke, kita coba CBT dulu ya. Gini, teman-teman harus punya pemahaman dulu nih, yang kita kan punya rukun iman, salah satunya percaya kepada qadar, takdir ya. Nah gini, kita memahami takdir itu kan ada takdir yang baik, takdir yang buruk dalam tanda petik ya. Saya harus katakan buruk dalam tanda petik. Kenapa? Kalau saya coba pelajari, honestly teman-teman, sebenarnya saya juga pernah mengalami depresi dan alhamdulillah saya sudah sehat walafiat gitu. Nah, saya cuma share aja ya apa yang pernah saya lakukan. Saya melakukan healing ini. Jadi sebenarnya biar kita gini, Allah tuh ngasih tahu sama kita, barang siapa mengikuti petunjukku, niscaya dia tidak akan merasakan sedih dan khawatir ya. Tapi saya lupa itu ayat berapa. Nah itu indikasi. Jadi indikasinya adalah ikuti petunjuk Allah, kamu nggak akan ngerasa sedih, kamu nggak akan ngerasa sedih, nggak akan ngerasa was-was berlebihan. Sedih dan was-was itu alamiah ya, jadi selama masih terkontrol itu masih bisa dikatakan itu oke, nggak masalah gitu. Tapi kalau udah maladiktif tuh udah yang mengganggu kita. Jadi aduh saya sholat aja males gitu ya, nangis aja gitu ya, atau misalnya sudah mengganggu aktivitas sehari-hari kita, berarti emang harus segera di-cure-kan seperti itu. Nah tadi balik lagi ke tadi, apa yang terjadi sama kita itu kan Allah hendaki terjadi. Dan gini, kalau saya coba pelajari, alhamdulillah ya, masya Allah, saya juga ngerasa bahagia banget kuliah di psikologi, sebelumnya kuliah di BAIS, karena saya mendapatkan konsep tentang qadar. Akhirnya I deal with my past gitu ya. Akhirnya saat saya merasakan bahwa oke, terima kasih Allah, saya sudah berdamai dengan masa lalu dan sebagainya, itu karena saya mempelajari selama 3 semester mata kuliah akidah. Jadi saya bisa benar-benar deal sama qadar itu setelah melewati 3 semester di IOU. Nah, jadi konsepnya gini. Ini balik lagi ya, karena tadi ada yang tentang masa lalu, kita coba fokus ke itu dulu.
masa lalu nih ya. Kita coba CBT. Kita yakin bahwa apa yang terjadi, kita harus punya keyakinan gini teman-teman, apa yang terjadi dalam diri kita adalah yang terbaik bagi kita, walaupun orang-orang atau semua makhluk mengatakan bahwa itu tidak baik. Jadi pada dasarnya apa yang terjadi sama kita itu yang terbaik dalam pandangan Allah. Kenapa? Kenapa kita menilainya buruk? Karena keterbatasan kita, ilmu kita terhadap takdir tersebut. Allah yang mempunyai unlimited gitu ya, pengetahuan Allah itu tidak terbatas, sedangkan pengetahuannya kita terbatas. Nah, jangan sampai kita dengan pengetahuan terbatas kita itu kita jadi sombong, jadi orang yang judgement. Oh iya, ini yang terjadi sama saya itu buruk, oh iya yang terjadi sama saya itu baik gitu. Jadi kan persepsi baik itu yang sesuai dengan harapan kita ya, bener nggak? Nah, kalau nggak sesuai dengan harapan kita deh, ada terjadi sesuatu yang nggak sesuai harapan kita, bilangnya ya ini buruk buat kita gitu. Jadi baik sama buruk tuh persepsi kita sebagai manusia. Baik karena kita harapkan terjadi, akhirnya terjadi. Buruk karena itu tidak sesuai dengan harapan kita gitu. Jadi baik dan buruknya takdir itu bukan perspektif Allah ya, tapi perspektif kita sebagai manusia yang punya kapasitas yang amat sangat terbatas dibandingkan dengan ilmu Allah yang begitu luas. Itu yang pertama. Jadi kalau kita meyakini bahwa itu adalah yang terbaik dalam diri kita, terlepas dari itu tuh menyakitkan enggak gitu ya, menyakitkan atau membuat kita juga bermasalah gitu ya, psikologinya dan sebagainya, itu terjadi atas kehendak Allah dan pasti terbaik. Nah, terbaiknya dalam definisi apa nih? Ada hal-hal yang terbaik itu yang bisa kita lihat di dunia dan lebih banyak lagi yang tidak terlihat oleh kita. Pernah nggak teman-teman dengar salah satu hadis? Saya lupa ya, ituan ya, ini redaksinya ya, Afan kalau salah. Jadi ada kondisi di mana di akhirat itu banyak, ada seseorang yang punya banyak sekali amalan yang itu jadi amazing. Wah, ini saya ngajain amalan apa ya, terus banyak banget gitu ya itunya gitu, pahalanya. Ternyata amalan itu bukan dari amalan dia, tapi itu dari doa-doa yang dia yang Allah tidak realisasikan. Karena kan kalau misalnya kita berdoa 3 kan, infalnya dikabulkan, ditangguhkan menjadi pahala, dan satunya adalah dijauhkan dari keburukan, seperti itu. Nah, sampai orang itu berkata bahwa oh iya, dan ini adalah, saya lupa ya redaksinya gimana, kurang lebih seperti itu. Intinya adalah orang tersebut mengatakan bahwa oh, kalaupun saya kembali ke dunia kemudian saya merasa tersakiti gitu, bahkan kulit saya digunting-gunting sekalipun, saya tetap rela gitu, karena melihat nilai dari pahala yang yang didapat di akhirat itu gitu. Seperti itu. Jadi teman-teman harus meyakini dulu bahwa yang terjadi itu yang terbaik gitu. Karena kalau kita sudah melihat bahwa oh, ini terbaik buat saya, ini memang Allah hendaki terjadi, kalaupun itu ada hal-hal yang negatif, kita punya pilihan untuk merubahnya gitu. Dan boleh jadi gini, kalau seandainya itu tidak terjadi, boleh jadi ada asumsi lain bahwa yang lebih buruk lah yang terjadi. Kan itu teh yang terbaik ya, lawannya terbaik kan terburuk. Jadi kalau misalnya yang terbaik itu tidak terjadi, yang terbaik versi Allah dan menurut kita itu yang buruk, berarti ada yang terburuk lagi gitu yang terjadi, seperti itu. Kalau saya dulu teman-teman, ada salah satu contoh case-nya gini, ada temen yang bisa dibilang curhat gitu ya, konsel, kenapa ya saya tuh orang tua saya kayak gini, saya tuh ngerasa ditekan gitu dan sebagainya, akhirnya membuat inner child. Saya tuh ngerasa dulu saya tuh nggak boleh main dan sebagainya gitu ya, jadi saya punya kejiwaan yang kayak gini. Terus saya balik lagi, emang kalau misalnya orang tua kamu tipe orang yang membiarkan kamu main gitu ya, nggak overprotective gitu ya sama kamu, kamu yakin bisa berada di sini? Boleh jadi saat orang tua kamu justru dulu nggak overprotective sama kamu gitu ya, kamu tuh bisa jadi anak yang nakal gitu ya, bisa jadi sudah menjadi pecandu narkoba gitu ya, buat obat terlarang, dan kamu nggak akan di sini. Boleh jadi kamu jadi pengemis dan sebagainya. Nah, itu kan ada hal-hal yang variabel kemungkinan lain yang terjadi, seperti itu teman-teman. Dan bagaimana dealing dengan masa lalu? Jawabannya adalah harus belajar Islam. Kenapa? Karena ilmu itu tameng kita.
saya pribadi bisa dealing dengan Qadar itu belajar akidah semester 1, 2, dan 3 ya di IOU. Nah, biar kita jiwa kita juga sehat, apa yang harus kita lakukan? Kita juga harus belajar tentang ilmu syar'i. Islam itu kan obat, tapi bagaimana obat itu bisa kita rasakan manfaatnya kalau kita sendiri tidak tahu racikannya gitu. Jadi ya Islam itu adalah obat, healer gitu, healer alamiah, tapi kita bisa bisa merasakan manfaat dari Islam itu kalau seandainya kita nggak akan bisa merasakan manfaat dari Islam itu sendiri jika kita tidak tidak tahu racikannya, tidak tahu ilmunya seperti apa dan sebagainya. Jadi itu pertama harus menerima dulu teman-teman, terima dulu, oh ya ini terjadi buat saya, khair insyaallah. Terus yang kedua, kalaupun pada akhirnya ada nggak teman-teman yang akhirnya jadi maaf ya, misalnya ada teman-teman yang punya masa lalu orang tuanya misalnya ngedidiknya nggak bagus, terus jadi kayak benci sama orang tua dan sebagainya gitu ya. Itu tuh hanya bisa hilang dengan apa? Dengan belajar agama teman-teman. Islam itu kan katrol sebenarnya. Jadi saat kita punya bawaan sifat yang negatif gitu ya, ataupun hasil dari pola asuh yang tidak baik, saat kita punya pemahaman bahwa berbakti kepada orang tua itu adalah sebuah kewajiban, kita nggak mikirnya itu nggak yang dulu saya juga nggak diperlakukan baik kok sama orang tua, bukan, tapi ini adalah sebuah kewajiban dan saat kita melakukannya karena Allah menyuruh kita untuk melakukannya, bukan kepada objek, bukan ya orang tua, anak-anak, suami, istri, itu hanya variabel-variabel aja yang Allah datangkan kepada kita gitu. Transaksinya dengan siapa sih? Aslinya dengan Allah. Nih ya, kamu misalnya Ivon, kamu punya orang tua ini, kamu punya adik ini dan sebagainya. Nih ya, silahkan perlakukan mereka sesuai dengan apa yang aku perintahkan. Misalnya Allah kayak gitu, sesuai dengan Allah perintahkan gitu. Jadi orang tua kita, bagaimana adik kita, kakak kita, istri kita, hatta ya itu adalah variabel-variabel atau boneka-boneka dalam tanda kutip yang Allah berikan kepada kita gitu, untuk kita perlakukan sebagaimana mestinya. Jadi kalau misalnya, jadi transaksi aslinya kepada siapa sih? Kepada Allah. Kita punya orang tua yang alhamdulillah misalnya soleh, alhamdulillah masya Allah gitu. Tapi kalau misalnya orang tua kita misalnya buruk akhlaknya, hatta seorang yang kafir atau kufar kepada Allah juga harus tetap kita berbakti kepadanya. Nah ini untuk healing masa lalu harus itu ya. Panjang nih bahasanya, udah jam berapa nih? Udah, wow, jam 9 lebih 14 ya, masya Allah gitu ya. Jadi intinya adalah harus dealing dengan masa lalu. You should deal with your, terutama yang mau nikah nih ya, nih yang masih bujang-bujang sama gadis-gadis, kalau mau nikah harus selesaikan dulu masa lalunya. Jangan sampai punya masa lalu, karena saat masih punya masa lalu itu nanti akan rumit sekali gitu ya. Karena berdasarkan cerita teman-teman itu, saat misalnya suami atau istri punya inner child yang belum terselesaikan, dia akan mengikuti pola yang sama gitu, terutama masalah pola asuh ya, dia akan menerapkan pola asuh yang sama. Jadi ada contoh kasusnya karena dia belum berdealing gitu ya, belum yalah saya terima itu adalah ya bisa dikatakan kebodohan orang tua saya karena tidak paham dengan agama gitu ya. Sekarang saya udah paham agama, saya memaafkannya gitu, dan saya berbakti kepada mereka juga karena Allah gitu, bukan karena sosok merekanya gitu. Nah itu ada case dimana yang dari dulu seorang suami gitu ya, yang dulu waktu kecilnya dia tuh sering dipukulin sama ayahnya, dan juga case itu berlanjut, belum ada cure-nya, belum ada healingnya, kemudian dan terjadi sama anak-anaknya gitu. Jadi kalau misalnya ada sedikit marah, geplak gitu ya, pukul anaknya, bahkan istrinya juga sampai gitu ya. Seperti itu akibat dari belum berdamai dengan masa lalu, seperti itu ya. Jadi ya insyaallah mudah-mudahan, karena ini waktunya udah malam ya, ini saya juga lumayan ya suaranya, nggak bawa minum lagi ya. Jadi mudah-mudahan, jadi setuju gak nih kalau kita bikin seri, nanti serinya kayak dealing with Qadar gitu ya, change your perception, change your mind gitu ya. Setuju nggak kalau misalnya ada seri kayak gitu? Dan nanti insyaallah ada seri ya itu ya, tentang, oh ya saya juga termasuk orang yang saya suka sama planning ya. Nanti kita bisa kayak bikin acara
mengelola hidup, merencanakan masa depan gitu ya, kayak seperti itu ya. Intinya ke psikologi, tapi bukan hanya tentang melulu tentang mental illness, tapi tentang juga tentang positif psikologi, seperti itu. Jadi ya silahkan yang setuju bisa komentar, insya Allah mudah-mudahan kita bisa agendakan ya. Nah karena sudah mau setengah 10 nih ya, sudah mulai malam juga, suara saya juga sudah mulai ya sudah mulai agak menghilang gitu, harus rehat dulu seperti itu. Jadi ya sudah, kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Itu adalah salah satu pembahasan dari psikologi yang lebih besar daripada itu. Insya Allah mudah-mudahan, doakan saja ada kesempatan lagi kita untuk bikin seri ya, misalnya seri dealing with coder, change your perception, change your life gitu ya. Terus ya apa ya, erase your inner child gitu ya, menghapuskan inner child atau dendam-dendam masa lalu gini ya. Aduh itu sayang banget, sayang loh teman-teman, menghabiskan waktu dalam dendam, dalam kesedihan gitu. Tapi insya Allah itu harus di cure sih, ada insya Allah ada itunya ya. Jadi ini juga kalau ada yang tadi masih gimana ya kalau masa lalu gitu dealingnya, kalau misalnya jawabannya belum sempurna, karena memang harus intensif ya. Intinya gitu. Jadi apa yang terjadi dalam diri kita ada yang terbaik, bahkan itu yang terburuk, bahkan itu dianggap yang terburuk oleh semua makhluk gitu ya. Karena ada sebuah quote yang saya masih ingat, yang Dr. Bella Philip mengatakan bahwa hadirnya iblis mendatangi Adam alaihissalam itu bukan karena fokusnya bukan ke dosanya gitu, tapi ke taubatnya, karena salah satu pahala yang besar itu kembali kepada Allah dan bertaubat. Jadi hadirnya tuh karena dengan hadirnya iblis, Nabi Adam alaihissalam melakukan dosa, dan setelah itu bertobat dengan sungguh-sungguh, dan bertaubat adalah salah satu ibadah yang memiliki pahala yang besar. Jadi fokusnya ke pahala yang lebih besar yang didapat lantaran iblis mendatangi Adam alaihissalam, Nabi Adam alaihissalam itu ya. Seperti itu salah satu quote-nya dari Dr. Bella Philip, dokter. Oke, jazakumullah khairan. Ini maaf, masih barakallahu fikum ya. Tadinya pesertanya akhwat semua, pernah saya sharingkan di grup Kobar. Oke, demikian teman-teman. Saya minta maaf ya jika ada hal yang salah dan hal yang tidak berkenan, karena sejatinya kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kesalahan itu dari saya pribadi sebagai seorang makhluk, dan selain Allah adalah makhluk pastinya. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kalau ada kesempatan kita sambung lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.